Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' al-intifa' wal-ifada wal-istifada wal-hath 'ala tamassuk bi kitabillah ta'ala wa sunnat rasulih sallallahu alaihi wasallam wad-dalala 'ala al-huda wa nawaitu bidzalika islah qulubina wa talibna wa alamana wa jama' as-salaf as-salih fi khairin wa afiyah. Anna Allah yadkhil niyyatana fi niyyatihim wa a'malana fi a'malihim innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Kita kemarin sudah belajar sampai mana? Sampai furudul wudu. Fardu wudu. Furudul wudu. La ilaha illallah. Furudul wudu kemarin kita belajar pertama an-niyah dan juga hukum syar'i yang kita belajar. Hari ini kita masuk ke mubasyaratan langsung ke ghuslul wajhi. Ghuslul wajhi. Bahasa Indonesia terjemahnya apa? Membasuh wajah. Membasuh wajah. Beda ghusl sama masah. Ghusl itu yang terjemahnya membasuh. Masah usab ya kan? Usab. Jadi tapi di Al-Quran lihat di ayat al-wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum aw arjulikum ila al-ka'bayn. Kenapa dia bilang faghsilu wujuhakum, membasuh wajah dan tangan. Terus usap kepala sama kaki. Kalau kita lihat ayat itu tafsirnya boleh yang punya mushaf tafsir boleh lihat ayat tersebut di surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Artinya apa? Artinya sudah jelas, tapi itu furudul wudu. Furudul wudu dari Al-Qur'an itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Membasuh wajah. Terus wa aydiyakum, tangan, ilal marafiq ya. Wamsahu bi ru'usikum, kepala, wa arjulikum. Jadi membasuh wajah, tangan, usap kepala, sama membasuh juga kaki. 4 ya. Rukunnya rukun wudu atau furudul wudu 4. Dari sunnah ada an-niyah. Itu dari hadis yang kita jelasin minggu kemarin. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Seluruh amal atau membuatmu harus ada niat. Puasa, zakat, ibadah, salat, wudu, harus ada niat. Kenapa? Ulama bilang kalau niat itu keluarin amal dari kondisi atau dari hal yang biasa sampai jadi ibadah. Itu dari niatnya aja. Saya kasih contoh, panas. Saya masuk kamar mandi, wudu. Kenapa? Biar dingin sedikit aja, biar ada adem sedikit. Beda sama orang yang pergi wudu untuk salat. Beda. Wudu tadi yang masuk itu wudu biar dingin aja. Biar dingin aja, bukan maksud dia saya siap-siap salat, saya siap baca Quran. Itu beda sama orang yang masuk saya wudu biar selalu tahir atau bersih, suci, tahir, suci, bisa salat. Beda. Itu yang maksud ulama niyah tufarriq bainal al-'adah wal ibadah. Kita kemarin sudah kasih contoh-contoh yang masuk masjid nunggu fulan, itu niatnya apa? Nunggu fulan, karena di rumah fulan ini dekat masjid, dia bilang saya masuk masjid istirahat sampai dia datang. Kalau dia kasih niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid, dapat pahala. Tapi kalau dia enggak, istirahat aja nunggu sampai fulan datang 1 jam 2 jam, tidak dapat apa-apa, tidak ada pahala. Itu faedah apa? Niat. Kita harus niat. Saya sering bilang, kita belajar di sini maksudmu apa? Syekh, saya mau belajar biar paham agama. Ini niat bagus. Maksud saya biar ini jadi ahli ilmi, jadi faqih. Ya bisa, itu bisa. Nanaman dari sini bisa. Ntar kamu ketemu sama guru, langsung itu lebih afdal. Syekh, niat saya dari sini, saya mau ikut aja biar isi waktu.
saya sudah tidak ada kerjaan, ikut aja. Ya, innama likulli imri'in ma nawa. Sesuai niatmu. Jadi an-niyah harus. Kita kemarin sudah belajar di sini membasuh wajah. Wajah ada batas wajah ya. Ini saya angkat sedikit biar lihat wajahnya ini sampai mana. Nah, ini wajah. Terus Syekh ada berapa orang rambutnya turun sedikit sampai setengah dahi atau atasnya. Ada Syekh ini orang Andalusia tidak ada itu jenggot ini. Tidak ada sama sekali. Sampai mana? Nah, ini lihat. Ulama sudah jelasin haddul wajh dari mana sampai mana. Kalau panjang dari atas ke bawah ini namanya panjang, tolan. Kalau ini lebar dari mana sampai mana. Al-wajh namanya wajah. Kenapa namanya wajah dalam bahasa Arab? Wajah li'anna taqa' bihi al-muwajah. Wajah itu namanya wajah li'anna taqa' bihi al-muwajah. Kalau kamu ketemu sama fulan langsung lihat apa? Wajah. Wajahnya itu namanya muwajah. Di hadapan kamu langsung. Ini namanya muwajah. Fulan yuwajih fulan. Kalau kamu duduk harus muwajih li syekh, muwajahatan li syekh. Kalau kamu duduk di depan guru harus ke arahnya langsung. Jangan duduk ini. Ya, syekh lagi di situ. Ini kurang ajar. Ulama bilang, ya harus wajah ini langsung. Seperti sekarang saya di hadapan kamera. Langsung. Oke, al-wajh. Summi al-wajh wajhan li'annahu taqa'u bihi al-muwajah. Wa tulan panjang dari mana sampai mana? Dari ma bain manbat sya'ri ar-ra's ghaliban wa akhirul lihyain. Dari sini sampai akhir lihyain, sampai sini. Akhirnya ini. Jadi setiap orang, ulama bilang setiap orang atau ada banyak itu 20 cm itu namanya apa bahasa Indonesia bilang cengkernya sendiri. Kalau jengkal. kamu Jengkal ya Syekh. Ya jengkal itu biasa saya sering belum hafal. Seperti makhraj kaf lam ini sama murid saya. Ya, setiap orang wajahnya satu jengkal di tangannya sendiri. Coba lihat, setiap orang mau lihat, coba dari sini sampai mana? Ini wajahnya sampai rambutnya. Oke, itu tulan dari sini sampai sini. Dari sini sampai mana Syekh? Oh kamu orang Arab ini banyak rambut dari sini mulai. Ya enggak, bukan dari sini. Dari telinga ini sampai telinga. Itu namanya wajah. Jadi kalau mau membasuh wajah harus air karena ini semuanya yang tadi kita kasih batas. Panjang sama lebar. Oke. Lahyan apa itu? Al-lihyan huma al-'azman alladhi tanbut 'alaihim al-asnan. Ini rahan. Rahan bawah, rahan atas itu namanya lahyan. Al-lahyan huma min akhir manbat asy-sya'ri, rambutnya. Ini mungkin ada. Jangan kita lihat yang otak namanya apa bahasa Indonesia tidak ada rambut. Dari sini kita bilang wajahnya dari sini enggak. Kita ambil dari yang biasa, dari biasa sampai akhir lahyan. Oke. Wal ma'na anna tsani min furud al-wudu' ghusl al-wajh basharan wa sya'ran. Botak bagus. Botak. Oke. شعرا وبشرا فيجب إيصال الماء إلى باطن الشعر الخفيف والكثيف إلا ما كثف من لحية الرجل. Itu air harus sampai ke wajahnya. Terus Syekh ada berapa orang di sini atau rambutnya atau lihyanya itu jenggot itu banyak. Air harus itu asli lihya dari mana sampai mana itu dalam riwayat Rasulullah juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang depan itu kalau dia wudu, yang depan harus kena air. Tapi dalam sampai kulit itu harus masukin jarinya dari bawah biar air kena kulit. Oke. Asy-sya'r al-kadhif. Terus Syekh kalau contoh bukan kemarin saya pernah dengar juga di buku fikih dia bilang kalau perempuan keluar rambut itu seperti laki-laki ini
ini wajib. Kalau laki sunnah, masukin air ke bawah sunnah. Tapi kalau perempuan wajib. Kenapa, Syekh? Itu karena jarang. Laki-laki sunnah juga dari Nabi Muhammad SAW seperti itu. Terus Syekh, tidak mungkin perempuan. Enggak, saya sudah lihat, pernah lihat perempuan, lihat video perempuan dari Amerika atau itu punya junjut seperti laki-laki panjang. Itu yang luar biasa, yang jarang, tapi hukumnya wajib air sampai di sini. Bukan seperti laki-laki. Laki-laki itu ambil air, membasuh wajah, terus yang di bawah itu masukin jari aja. Sudah cukup. Takhlil namanya, takhlil. إلا ما كثف من لحية الرجل وعارضيه فيكفي غسل ظاهره فقط. والكثيف itu yang banyak, syaratnya apa? Banyak itu kamu tidak bisa lihat kulitnya. Ada berapa orang ini banyak junggutnya itu banyak sampai tidak bisa lihat kulitnya. Itu syaratnya tidak boleh apa? Tidak baksa. Tidak dipaksa harus sampai air ke dalam. Tapi enggak, kalau kita bisa lihat kulitnya, ini juga ada bisa lihat kulitnya seperti banyak ikhwan Indonesia punya, tapi sampai kita bisa lihat kulitnya. Ini harus air masuk sampai kena kulit. Oke, وظاهر اللحية الكثيفة وجه الشعر الأعلى من الطبقة العليا فما بين الطبقة وما يلي الصدر لا يجب غسله. Oke. Wa syu'urul wajh, ini di dalam fikih kasih rambut yang di wajah. Al-ghamam. Ini manfaatnya apa? Biar kita paham. Al-ghamam itu ada berapa orang yang tadi saya bilang rambutnya turun sampai di sini dekat ini ya kan? Itu namanya al-ghamam. Itu harus air masuk ke bawah rambut yang di sini. Atau yang di sini. Bukan yang di sini ini, enggak, maju sedikit. Ada berapa orang sampai dekat ini, orang Arab. Saya lihat satu orang. Baru kemarin, minggu kemarin dia, bulan kemarin meninggal rahimahullah, teman saya. Rambutnya sampai dekat ini. Ya, rambut ini, rambut kepala banyak sampai depan ini. Ini harus membasuh. Oke, yang kedua, al-hajiban. Al-hajiban ini alis ya kan? Al-hajibah. Kalau ada orang rambutnya banyak, harus kita bilang rambut atau bulu ya kan? Namanya apa kata yang enak ini? Rambut. Ya, rambut juga. Oke. Kalau rambutnya banyak sampai kita tidak bisa lihat kulitnya, itu airnya harus sampai ke bawah. Harus masuk sampai kena kulit. Oh Syekh, ini banyak. Tadi kamu bilang kalau laki-laki tidak wajib. Ya, itu beda. Beda. Tapi ini kalau alis harus masuk air ke bawahnya. Wal khaddan, wa huma sya'ran nabitan an khad. Al khaddan itu bibi ya kan, bahasa Indonesia. Ada berapa orang rambutnya sampai sini ya kan, dekat. Jadi ini airnya harus sampai, wajib. Wajib. Walau ada rambut ya, ini walau ada rambut. Oke. Wasibalan wahuma taraf syarib. Ada rambut namanya sibalan. Sibalan itu di sini, di kumis tapi yang turun ke bawah. Namanya as-sibalan. Terus wal aridan. Al-aridan ini satu dari sini yang turun. Biasa kalau tidak punya jenggot itu ada. Ini namanya sibalan. Satu, dua. Wal adharan huma sya'ran nabitan baina as-sudq wal 'arid. Baina as-sudq ini kalau ada di sini, ini yang biasa kalau kita bawa anak ke cukur rambut itu yang dia biasa akhirnya potong ini kecil namanya. Wal ahdab. Rambut ini yang atas mata ini, enggak tahu namanya bahasa Indonesia. Wal lihyah, jenggot. Wasyarib, kumis, bulau mata, bulu mata. Wasyarib, kumis. Wal anfaqah, ini. Wal anfaqah,
والمنفكتان هم الشعر النابت على الشفاه السفلى حوالي الأنفقة. Ada. Itu yang ini hitam keras, ini namanya anfaqah. Terus ada yang dari sini dan dari sini, ini nama lagi. Terus mungkin ada yang tanya, "Wah, Syekh, ini manfaatnya apa ini, Syekh?" Hasilnya ini kalau rambut ini banyak, airnya harus masuk. Kenapa, Syekh? Ya, itu kamu tadi dibilang. Ini yang sunnah dari Nabi, tidak paksa sama kita tentang jenggot aja. Yang lain ini banyak, atau ini, atau yang rambut di sini, atau di atas yang tadi kita sebut nama-nama semuanya, harus air masuk ke bawah rambut tersebut. Semuanya. Yang tidak wajib, itu yang jenggot, itu yang kalau banyak. Kalau sedikit kita bisa lihat kulitnya, tidak boleh wajib air masuk ke situ. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kayak sudah jelas ini. Ini tentang wajah. Yang ketiga, ghuslul yadain, membasuh tangan sampai mana itu? Membasuh kedua tangan termasuk kedua sikut. Sikut ya. Sikut. Masuk. Ini lihat. Ghuslul yadain ma'a. Masuk. Jangan kamu sampai di situ aja. Di bawah tidak membasuh. Bilang enggak, ini tangan dari sini sampai sini. Enggak, harus ini masuk sudah. Di bawahnya. Oke, semuanya. Itu yang tahu kaidah, mungkin ada berapa ibu atau akhwat yang tahu al-qaidah ma la yatimul wajib illa bih fahuwa wajib. Allah Ta'ala berfirman, "Wasilu wujuhakum aydiyakum ilal marafiq", sampai dua sikut itu. Sikut. Tapi ulama bilang harus masuk. Kenapa? Biar full. Sempurna. Kenapa? Takut kalau kita ke sini kurang sedikit. Kalau kita ini ke sini aja, takut sedikit ada yang tidak masuk. Tapi kita tambah sedikit biar masuk sikut. Dua-duanya, yang kanan sama kiri. Ada riwayat Abdullah bin Mas'ud, dia sampai sini. Aslinya wajib sampai sini. Kalau wajib sampai sini aja. Tapi Abdullah bin Mas'ud dia cuci, angkat tangan ini bajunya, karena baju zaman sahabat bukan seperti sekarang kita. Zaman sahabat itu kalau dia angkat bisa sampai lihat ini. Namanya apa bahasa Indonesia? Katif. Coba yang bantu. Karina? Bahu saya. Bahu. Sampai masuk bahu. Mereka bajunya bukan seperti ini, sempit ini bajunya. Enggak, mereka bisa angkat gini sampai lihat bahu. Langsung dia angkat, cuci tangan sampai sini. Juga kalau cuci kaki, itu Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu seperti kita bilang orang yang berhatian, kelebihan, tapi itu yang paling aman. Kalau cuci atau membasuh kaki, juga dia sampai lutut. Yang enggak, Syekh, wajib sampai mata kaki aja. Iya, itu wajib sampai di situ. Tapi Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar di dalam riwayat juga sampai bahanya. Wah, Syekh, ini kenapa? Setelah dia dengar Rasulullah SAW, mereka ditanya Rasulullah SAW oleh sahabat, "Wahai Rasulullah, kamu bagaimana bisa kenal umatmu dari ummah yang sebelummu? Ada umat Musa, Isa, dari Adam sampai umatmu. Juga ada yang muslim, yang non-muslim, yang ikutmu. Seperti sekarang, kita orang muslim berapa? Dari 7 miliar. Dari 7 miliar, kurang lebih 2 miliar muslim. Yang sisa itu non-muslim. Di hari kiamat, tidak ada yang bilang, yang muslim kanan, yang non-muslim kiri. Yang ikut Nabi Muhammad di sini, enggak. Semuanya di satu tempat. Mereka tanya, bagaimana bisa lihat atau kenal umatmu? Bilang, ya'tuna yaumal qiyamah ghurlan muhajjalin.
Ini wajahnya ada cahaya dan tangan, kaki juga. Ifik apa? Itu ifik wudhu atau setelah wudhu. Akibat apa? Bilang bahasa Indonesia jelasnya bagaimana caranya? Min atharil wudhu. Bekas wudhu. La ilaha illallah. Jadi Abdullah bin Mas'ud lihat, wah ini banyak. Saya seharus tambah naik lagi biar dapat cahaya hari kiamat lebih. Kalau saya ambil wajib aja, tidak masalah wajib sampai di situ. Tapi saya mau dapat cahaya lebih. Ini yang kita harus perhatian. Bagaimana seperti akhwat kalau di rumahnya mau wudu, ya bisa. Laki-laki aman, bisa dimanapun harus tambah sedikit. Kenapa? Takut kurang. Kalau dia bilang enggak, wudu sampai mata kaki aja. Ya boleh, yang wajib sampai di situ. Tapi takut ada yang kurang, takut karena kamu pas tidak kasihan Allah Ta'ala mau. Ya. La ilaha illallah. Ghaslul yadaini ma'al marfuqain. Al-yadani musanna yad. Wal yad lughatan min ru'usil asabi' ila al-katif. Tangan itu al-yadain di dalam bahasa Arab dari ujung jari sampai bahu. Namanya apa tadi namanya? Bahu ya. Oke, sampai Ya, sini. bahu. Sampai bahu. Ini namanya yad, tangan. Terus Syekh dalam bahasa Arab nanti ada ini namanya kaf. Kaf atau rusul. Ini namanya sa'id. Ini tulang yang dari sini sampai sini. Ini ada namanya kaf. Ya, yang ini sendirian. Terus dari sini sampai sini namanya sa'id. Dari sini sampai sini namanya zand. Zand. Ya. Semuanya ada nama, tapi yang wajib di dalam wudu dari sini sampai sini. Itu tambahan ilmu. Wal marfiqan tathniyatu marfiq wa aksu wa hiya majma' azmatay al-'adud wa ibrat ad-dira'. Al-'adud wa ibrat ad-dira'. Ini dira'. Oke. Wal ma'na anna thalith min furud, yang ketiga dari furudul wudu, ghasl al-yadain wa ma 'alayhima min sya'r wa sal'ah wa adhafir. Harus membasuh tangan. Terus Syekh ada berapa orang ada jari tambahan. Namanya apa dalam bahasa Indonesia? Jari itu 6 kasih 1 kadang-kadang tergantungnya tidak resmi. Boleh itu masuk. Ya, itu masuk. Terus Syekh kadang-kadang ada rambut di tangan di sini, rambut banyak ini. Dari Allah Ta'ala ini waktu kecil dia sudah ada. Waktu dia besar sampai jadi rambutnya besar banyak. Oke, bagaimana? Itu harus cuci juga atau membasuh. Oke. Wa adhafir. Adhafir itu kuku. Kuku nanti kita belajar sunnah, belajar potong setiap minggu. Sunnah. Syekh, saya mau tinggal ini biar bersihin. Ini salah. Makruh. Terus Syekh, saya ini yang sisa untuk biar pegang, biar ini. Ini salah. Ya, kenapa? Di dalam riwayat syaitan duduk di bawah kuku. Apalagi kalau kotor. Ini kamu sendiri kasih tempat untuk syaitan. Harus kita perhatian. Terus Syekh, saya lihat beberapa akhwat di tempat kerja mereka. Kalau kita ke mall atau ke tempat yang ada yang itu ketemu kadang-kadang ini, masya Allah jarinya semuanya itu tidak ada kecuali 1. Ini kayak menghias aja. Ini dari mana? Sunnah siapa? Ini dari orang kafir, ini ya bahaya. Harus kita ikut sunnah. Watajib izalatuha. Ini harus potong. Sunnah setiap hari Jumat atau Senin. Rasulullah itu seperti kaku
kuku sama bulu-bulu yang di mana aja di dalam badan Rasulullah tidak sampai 40 hari, tidak boleh. Semuanya sebelumnya. La ilaha illallah. Ini tangan yang biasa. Terus Syekh, saya orang kerja di semen, kerja di cat, ya kan, cat namanya itu. Yang ditembok namanya cat atau cat, saya nggak tahu. Cat, apa itu? Yang mana jadi benar? Ini cat kalau tulis, tapi itu cat ya. Sama? Dua-duanya sama. Oh, oke. Alhamdulillah. Cek saya kerja di itu kadang-kadang kena tangan saya, ya kita lihat chat yang mana. Itu chat yang bisa jadi seperti plastik, ya, yang pakai minyak ya kan. Itu kalau kita taruh air tidak sampai, tidak masuk. Berarti itu harus kamu sebelum wudu harus kamu ini bersihin. Kalau enggak, cat ini yang biasa pakai di rumah, kita kalau cuci bisa air masuk ke kulit. Ya, itu masih boleh. Terus Syekh, kita masuk berapa? Syekh, perempuan pakai itu yang merah di atas kuku, namanya apa? Siapa yang bantu? Kutek. Tulis saya enggak mau itu. Iya. Karena saya tidak. Kotex. Syekh, saya pakai kotex. Yang mana? Di Yaman, karena kita perhatian orang Muslim, mereka bilang ada yang Islami. Bagaimana Islami itu? Mereka kasih seperti apa bahasa Indonesia? Seperti tisu yang basah, taruh langsung lepas sudah. Ya. Saya lihat adik saya di Yaman. Itu juga kakak yang sudah nikah, kalau dia mau salat sudah mereka pakai dari situ menghias dari sore sampai maghrib, waktu maghrib kasih tisu itu yang mungkin ada alkohol, langsung dia bisa lepas. Itu boleh, tapi kalau kita yakin tidak air tidak masuk, berarti salat wudu'mu batal, tidak ada manfaat. Wudu tapi kayak tidak. Kenapa? Allah Ta'ala bilang membasuh tangan semuanya. Ini ada berapa tempat tidak. Mudah-mudahan jelas ya kan Bu. Ini karena banyak ibu-ibu nanti tanya hasilnya apa? Hasil ini tadi namanya apa? Lihat chat dulu. Kotex. Hasil kotex itu kalau sampai tidak air bisa masuk ke bawahnya itu batal atau tidak boleh. Tapi kalau ada yang gampang lepas setelah pergi acara atau itu di rumah atau di jalan bisa lepas sebelum wudu, silakan. Ada yang tapi semuanya macamnya seperti itu, kayak Allah alam. Saya lihat di Yaman mereka bilang ada konteks itu yang Islami. Bagaimana faedah Islami itu? Mereka bisa lepas cepat, tidak susah, tidak pakai jarum atau pakai yang keras sampai dia awasin jauh dari tangannya. Nggak langsung pakai tisu tadi yang alkohol, bisa lepas semuanya. Jadi bisa wudu. Syekh, saya pakai make up itu. Make up kadang-kadang kita lihat di video-video itu orang China, make up sampai jadi hidungnya panjang, sampai jadi seperti apa bahasa Indonesia, seperti kertas lapas di bawahnya ke masih kering, itu yang tidak boleh. Yang wudunya tidak sah. Harus air kena kulit sampai kulit. Pakai make up atau masker atau berapa obat. Syekh, saya pakai minyak. Saya pakai minyak aja. Make up, namanya make up ya kan? Ada pakai make up, tahan air itu. La ilaha illallah.
Syekh, saya pakai minyak, tapi kalau saya waktu wudu kayak air tidak berhenti di wajah saya, itu tidak masalah. Kalau minyak seperti Vaseline setelah kita wudu kayak air tidak bahasa Indonesia bilang apa? Tidak kena, kayak tidak kena kulit. Tapi itu bukan jurm, bukan benda itu plastik. Enggak. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aduh, ya Allah, waktunya sudah habis. Saya belum selesai. Oke, yang ketiga apa? Yang keempat, mashu syai'in minar ras. Itu mashu syai'in minar ras. Sedikit, walau ini berapa rambut. Saya malas, enggak mau keluarin ini. Baca. Saya ini masuk kepala atau tidak? Ya, Syekh, masuk. Sudah. Kita semuanya paham ini masuk. Oke, ini cukup. Tapi mau ikut sunnah, nah ikut sunnah membasuh dua tangan, oke, pegang di sini, pegang ini, taruh ini di sini ke kupingnya kan, atau telinga, habis itu ambil ke belakang, terus balik lagi. Ini sunnah hadis Nabi atau seperti Nabi Muhammad SAW usap kepala. Terus Syekh ada yang bilang sedikit aja, ada yang bilang kalau pakai sorban itu boleh, tapi ulama semuanya yang bilang kalau pakai sorban juga bilang harus kena sama rambut. Ya, saya pakai sorban nggak mau lepas ini, boleh saya usap sama ini sama sisanya beca saya atau kufia atau yang lain-lain. Oke, terus Syekh, perempuan lagi wudu di tempat yang tidak bagus. Kalau dia itu ntar mereka lihat rambutnya. Haram itu mereka lihat rambutnya. Ya, itu juga harus dia perhatian. Bagaimana caranya? Dia bisa masuk dari sini, usap di sini cukup. Tidak usah bukan wajib dari depan. Yang penting dengan kena air. Dari belakang, tapi jangan kamu keluarin rambut di sini, kasih ini. Keluarin rambut dari bawah kerodong, dia keluarin, enggak, harus kepala yang di kepala, bukan yang di luar dari kepala. Oke. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ar-ras ismun lima ra'sa wa ala huna marfu wal murad bil ra's usul al balal. Usul al balal. Wal ma'na anna ar-rabi' min furud al wudu usul al balal. فاعل بمسح أو غسل أو غيره إلى شعر من بشرة. Terus Syekh, ada fulan yang tidak ada rambut. Tadi kita bilang namanya apa? Kotak atau botak atau iya. Namanya apa? Tadi sudah ada di sini di chat. Ya, botak. Botak. Yang botak itu. Itu seharus dia usap yang kepalanya. Ada rambut atau tidak? Ada rambut atau tidak? Dia usap aja. Oke. Terus Syekh, dia ada sedikit dari sini. Kalau dia usap di sini sudah cukup. Ini kepala. Tapi dia mau usap sama yang rambut yang masih sisa di kanan kiri, ya oke. Boleh. Itu masih masuk di kepala. Al-khamis ghaslur rijlaini ma'al ka'bain. Ghaslur rijlain ma'al ka'bain. Membasuh kaki, ya kan? Sampai mana? Sampai mata kaki, ya. Namanya mata kaki. Kedua mata kaki, ya, termasuk ya, harus perhatian, termasuk kedua mata kaki. Berarti kalau kamu basuh ke bawah aja tidak cukup. Oh iya, juga ada yang bilang gondol, ya. Oh, iya. La ilaha illallah. Ini yang wajib. Yang wajib atau yang furud wudu di dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang keenam, atur seperti ini. Mulai mana? Niyah. Yang kedua, cuci wajah. Yang ketiga, tangan. Yang keempat, usap kepala. Yang kelima, kaki. Yang keenam itu atur atau tertib berturut seperti ini. Ini namanya tertib. Ini wajib. Yang wajib. Kapan tidak ada tertib? Ini seperti ini 1, 2. Kalau kamu langsung masuk ke kolam air itu, kamu masih lembar,
masih belum sampai bilang saya wudhu sekalian aja. Ya, itu bisa masuk. Tapi niatmu wudhu. Oh Syekh, waktu kamu turun itu turun dari kepala. Ya, tapi waktu saya masuk sudah jadi. Jadi wudhu. Niat saya kalau seperti itu bisa. Bisa. Itu bisa Syekh. Dia tidak sudah wajahnya cuci atau tidak? Air sudah sampai atau tidak? Ya. Tangan air sudah sampai atau tidak? Kaki sudah atau tidak? Kepala sudah atau tidak? Ya, oke. Terus Syekh, dia tidak dapat fadilah sunnah, tidak dapat itu yang kita insya Allah belajari di minggu depan insya Allah. Apa itu minggu depan? Kita belajar furudul makruhatul wudu, syurutul wudu, sunnah itu nanti. Hari ini kita belajar furudul wudu, yang fardu. Apa itu yang fardu? Kalau kamu tinggal satu wudu kamu tidak sah, batal. Harus kamu ulang lagi dari awal. Syekh, ada alasan kaki saya sakit kemarin kecelakaan, sekarang ada itu, ya itu masalah lain. Tapi kamu sehat bisa. Syekh, ada fulan waktu kecil jatuh, mereka potong atau kakinya enggak ada, sekarang sudah tidak ada. Itu semuanya namanya apa? Kecualian, ada istisna. Ya, 3 orang kayak sudah cukup juga, kita terima 3 tanyaan aja. Di sini ada tamu. Saya mau hari ini cepat makan seperti biasa. Silakan Bu Lucy.